Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik-baik aja, tetap semangat seperti biasanya. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku juga, selamat datang, selamat tonton guys. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune, jangan lupa nonton. Oke teman-teman, kasus yang mau aku bahas hari ini masih berhubungan dengan penculikan. Tapi biasanya penculikan itu kan berhubungan sama anak kecil gitu ya. Yang jadi korban adalah anak kecil. Nah kali ini korbannya bukan anak kecil tapi seorang pria dewasa. Dan pelakunya pun pasti bener-bener orang yang gak bakalan kalian sangka deh teman-teman. Nah kira-kira dia bakalan bebas dalam keadaan selamat atau enggak sih? Gimana juga sampai akhirnya pelakunya ini bisa ketangkap? Langsung aja yuk kita bahas. Kisah yang mau aku bahas kali ini tentang seorang pria yang bernama Aaron Orcutt. Dia berasal dari California, tepatnya di daerah yang bernama Fontana. Aaron sudah punya satu anak laki-laki berumur 7 tahun, tapi dia dan istrinya itu harus bercerai. Nah, dia tuh menjadi single parent ya buat anaknya. Aaron bekerja sebagai seorang pelayan di sebuah restoran yang ada di sana. Dia dikenal sebagai orang yang sangat giat bekerja, jarang banget bolos gitu ya di tempat kerjanya. Dia benar-benar sayang banget sama anaknya, sepenuh hati mencurahkan seluruh hidupnya untuk anak laki-lakinya ini. Sampai semua kehidupan tenang Aaron dan anaknya itu terusik pada tanggal 3 April tahun 2010. Sore hari Aaron udah selesai bekerja, dia pulang mau masuk ke dalam mobilnya menemui anaknya di rumah gitu ya teman-teman. Tapi pada saat dia masuk ke dalam mobil dan tiba-tiba ada seorang pria yang nyamperin ke mobilnya, nyamperin dia, keluarin pistol, nodongin dia pistol dan memaksa masuk ke dalam mobilnya Aaron. Dan pada awalnya Aaron ini nggak berpikir macem-macem teman-teman, karena dia mikir palingan ini prank dari teman-temannya, karena kejadian kayak gini kayak nggak mungkin banget terjadi di hidup dia gitu loh. Dia adalah seorang pelayan restoran yang nggak pernah punya masalah kriminal gitu ya, jadi dia merasa nggak mungkin lah hal ini terjadi di dirinya. Tapi setelah Aaron lihat pistolnya, dia sadar kalau itu adalah pistol beneran, bukan pistol mainan, dan saat itu dia sadar kalau keadaannya memang buruk banget ya teman-teman. Selain pria yang udah masuk ke dalam mobilnya Aaron, dia melihat satu pria lagi yang berjalan ke arah mobilnya dia, dan tiba-tiba pria itu masuk juga ke dalam. Jadi kayak mereka berdua ini rekan ya teman-teman, dan memang sudah berusaha berniat untuk mencelakai Aaron. Saat itu Aaron juga nggak bisa minta tolong sama siapapun karena kebetulan sore hari itu parkiran di tempat kerjanya bener-bener sepi. Aaron juga pastinya takut ya mau teriak karena sudah ditodong pistol juga kan ke kepalanya. Akhirnya Aaron nurutin perkataan pria itu, dia disuruh nyetir mobilnya ke suatu tempat yang sepi. Tapi saat itu Aaron punya satu ide nih teman-teman. Dia berpikir gitu kan, selama perjalanan sampai ke tempat yang sepi itu, dia pengen jalanin mobilnya ini ke satu tempat peristirahatan polisi. Jadi biasanya tuh para polisi istirahat di sana, berkumpul di sana. Kalau misalkan Aaron bisa sampai ke sana, dia bisa teriak atau nabrakin mobilnya ke pohon atau ke tiang, kemana kek. Yang penting polisi itu bisa perhatiin dia dan bisa bantuin dia gitu loh. Tapi tentu aja itu nggak semudah yang Aaron bayangin, karena pada saat Aaron mau jalan ke arah yang lain, pria yang ada di dalam mobil itu langsung marah. Dia langsung bilang, kamu mau aku beneran tembak ya? Kamu mau kemana gitu? Mau arahin mobilnya kemana? Ayo cepet ke arah yang saya bilangin. Aaron juga sempat bilang, ambil aja deh mobil aku, ambil semua uang yang aku punya sekarang, ambil semua barang-barang aku, tapi lepasin aku. Kalian maunya apa sih? Tapi mereka nggak peduli. Mereka bilang, kami nggak mau uang kamu, kami nggak mau mobil kamu. Udahlah pokoknya ikutin aja, setir mobilnya sampai ke tempat sepi yang kami bilang. Tapi Aaron tetap nggak mau nyerah nih teman-teman. Dia bilang, walaupun gimana aku harus tetap berusaha. Akhirnya dia setir mobilnya ke sebuah tempat, jadi itu adanya di belakang sebuah restoran. Nah biasanya para polisi istirahat berkumpul di belakang restoran itu guys. Aaron berhenti di sana, tapi sayangnya hari itu nggak ada satupun polisi yang lagi beristirahat di tempat itu. Padahal itu adalah satu-satunya harapan Aaron untuk minta tolong ya guys. Dan nggak tahu kenapa itu heran banget sih dia, karena biasanya dia lewat situ selalu banyak polisi yang lagi istirahat di sana sambil makan segala macam.
macam. Dan yang Aaron nggak tahu, usahanya untuk menyelamatkan diri ini malah memperburuk suasana, memperburuk keadaan saat itu. Ya kita nggak bisa nyalain Aaron juga ya, namanya juga usaha untuk bisa lepas dari penjahat ya. Daripada diem aja, pasrah aja kan ya teman-teman. Setelah nggak dapat pertolongan dari siapapun, kedua pria yang ada di dalam mobil itu menyuruh Aaron untuk berhenti di sebuah tempat yang sepi. Setelah mobilnya berhenti, Aaron disuruh pindah ke kursi belakang. Kemudian pria itu menodongkan pistol lagi ke Aaron. Kemudian pria itu menyuruh Aaron membuka semua pakaiannya. Karena dalam keadaan takut, dia sambil ditodong pistol juga kan ya teman-teman. Aaron pun melakukan hal itu, dia buka semua pakaiannya. Saat melakukan itu pastinya perasaan Aaron campur aduk gitu ya. Dia sampai mengeluarkan air mata juga, dia nangis saking aduh mau diapain sih aku gitu loh. Aaron juga sambil memohon sama pria itu untuk lepasin dia. Apa sih yang kalian mau aku kasih, tapi tolong lepasin aku, jangan apa-apain aku. Pria itu bilang ke Aaron untuk berhenti menangis, dan setelah Aaron nggak pakai apa-apa lagi, Aaron disuruh duduk di pangkuan pria itu guys. Pria itu mencoba untuk memperkosa Aaron. Sudah pasti awalnya Aaron ini ngamuk, dia ngelawan sebisa mungkin karena dia nggak mau gitu ya. Dia bener-bener ngelawan sebisa mungkin, cuma karena mereka berdua juga kan, tenaganya juga pasti lebih besar. Aaron juga dikasarin sama mereka sampai akhirnya ya Aaron udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi dan dia cuma bisa pasrah. Gak cuma itu aja teman-teman, sambil melakukan hal yang gak pantas banget itu ke Aaron, mereka juga sambil memfoto apa yang mereka lakukan ke Aaron. Saat itu Aaron sempat melihat muka mereka dan mereka bilang sama Aaron, ayo lihat ke kamera, senyum yang manis. Kasian banget ya seorang single parent yang cuma pengen bekerja keras untuk menghidupi, menafkahi anaknya, tapi malah tiba-tiba ngalamin hal kayak gini. Aaron saat itu juga sudah mendapatkan cedera yang lumayan parah di bagian perutnya karena pada saat dia mencoba untuk melawan penculiknya, si penculik ini memukuli Aaron di bagian perut dengan sangat keras. Tapi setelah beberapa jam dan mereka puas dengan Aaron, mereka suruh Aaron untuk memakai bajunya lagi. Dari sini semua mulai berubah, keadaan semakin tegang lagi karena Aaron mendengar kedua penculik ini ngomong mereka itu bakalan membereskan semua hal ini. Mereka mau pergi ke gurun dan ngeberesin Aaron. Ya kalian ngerti lah maksudnya ngeberesin itu apa. Saat itu Aaron tahu kalau dia nggak berusaha kabur, dia nggak pergi dari kedua penculik ini, hidupnya bakal berakhir di sana ya. Pada saat mereka mau jalan ke area gurun itu, ternyata si penculik ini dapat telepon. Nah pada saat penculiknya itu teleponan, insting bertahan hidupnya Aaron langsung muncul ya teman-teman. Dia langsung cepet-cepet buka pintu mobil, dia keluar lari sekenceng-kencengnya sambil teriak-teriak, tolong aku, semuanya masuk ke dalam, hati-hati, dia bawa senjata. Dan ternyata ada seorang pemilik toko minuman yang ada di sekitar sana yang memang sudah memperhatikan mobil itu, terus kayak curiga. Setelah melihat Aaron, langsung lah dia tarik Aaron gitu kan masuk ke dalam tokonya, dikunci lagi dari dalam pintu tokonya, dia langsung hubungin polisi. Petugas pun langsung datang ke sana untuk menemui Aaron dan mereka salut banget gitu ya sama Aaron dengan keberaniannya dia sampai dia bisa selamat. Kalau enggak ya nggak tahu deh nasibnya dia bakal kayak apa. Karena si penculik ini juga kan udah ngeliatin mukanya ke Aaron. Itu tanda yang nggak baik ya teman-teman. Kalau mereka masih nutupin mukanya, berarti mereka masih berniat untuk melepaskan Aaron. Aaron tuh nggak bakal bisa ngelaporin dia gitu ya, karena kan nggak kenal sama mukanya. Tapi ini mukanya udah secara langsung diliatin ke Aaron dan itu tandanya biasanya ya pelaku udah mau berniat untuk menghabisi korban. Dia berpikir ya udahlah nggak usah disembunyiin muka kita, orang dia juga nanti nggak bakal bisa ngelaporin sama siapa-siapa gitu loh. Saat Aaron melarikan diri, ternyata si penculik juga berusaha untuk melarikan diri. Tapi saat penculiknya ini mau menyalakan mobilnya, ternyata lubang kuncinya itu udah dirusakin sama Aaron teman-teman. Sampai nggak bisa nyala tuh mobilnya. Akhirnya dua penculik ini memutuskan untuk lari jalan kaki gitu. Dia lari aja, mobilnya ditinggal aja di situ. Tapi dengan cerobohnya, si penculik ini meninggalkan satu bukti yang sangat spesifik, yaitu mereka meninggalkan senjata yang tadi dipakai untuk menodong Aaron. Dan di bawah magazine pistolnya itu tertulis nama pelaku yaitu Orban. Ada beberapa pakaian Aaron ditemukan di dalam mobil, cairan milik pelaku, dan juga kacamata. Dari semua bukti yang ditemukan di dalam mobil itu, yang paling spesifik dan paling membantu kepolisian saat itu adalah nama yang ada di bawah magazine pistolnya teman-teman. Nah detektif bilang biasanya orang yang naruh namanya dia di bawah magazine pistol itu adalah petugas polisi teman-teman. Pasti detektif itu kaget banget ya, karena kemungkinan besar berarti pelakunya adalah
polisi. Mereka cari tahu nama-nama petugas polisi di daerah sana dan mereka menemukan satu nama. Ada seorang petugas bernama Anthony Orban. Dan Anthony Orban mengaku kalau senjata miliknya itu hilang. Dia bilang nggak inget di mana dan kemungkinan besar ya dicuri, diambil sama orang. Tapi aneh banget gitu ya, seorang petugas polisi senjatanya kok bisa dicuri sama orang. Tim investigasi pun pastinya langsung menyelidiki Anthony Orban ini. Saat mereka periksa rekaman CCTV, ternyata Anthony Orban ini sempat berdua nih sama salah satu rekannya, itu juga seorang polisi. Mereka tuh lagi mencari-cari mobil milik Anthony Orban di sekitar lokasi kejadian. Jadi pada saat Anthony Orban masuk ke dalam mobilnya Aaron, di rekaman CCTV juga terlihat ada Jelinek ini yang berusaha masuk ke dalam mobilnya Aaron, teman-teman. Polisi pun langsung ngeliatin fotonya Anthony Orban dan rekannya yaitu Jelinek kepada Aaron, dan Aaron bilang, iya bener pak, ini dia pelakunya yang kemarin menculik aku. Petugas sempat tanya lagi, apa kamu yakin Aaron? Ya aku yakin banget, karena aku inget banget dan aku gak bakal bisa ngelupain wajah mereka. Pada saat diinterogasi, Anthony Orban bilang kalau dia hari itu minum minuman keras yang banyak banget, jadi dia nggak sadar apa yang udah dia lakuin. Dia juga nggak ingat sudah melakukan sesuatu pada Aaron. Untuk Jelinek, pada saat awal dia diinterogasi, dia juga bilang kalau nggak tahu apa-apa, dia nggak ada hubungannya, dia sama sekali nggak tahu segala macam. Tapi pada akhir interogasi dia bilang sama petugas, kalian mau ngeliat satu foto nggak? Fotonya menarik banget loh ini. Terus petugas bilang, oh iya boleh, mana? Coba lihat fotonya. Diliatin lah sama Jelinek ini, dan ternyata itu adalah foto saat Anthony Orban melakukan hal tidak senonoh kepada Aaron. Setelah dapat foto dari Jelinek ini, ditunjukin lah sama polisi ke Anthony Orban. Nih lihat nih, kamu nggak ngaku, nih udah ada fotonya nih kamu ngelakuin ini. Dan Anthony masih nggak ngaku juga loh. Dia bilang, nggak tahu pak, saya nggak inget ngelakuin itu, saya nggak inget sama sekali gitu. Yang lebih ironis lagi nih teman-teman, ternyata Anthony Orban dia adalah seorang polisi yang bertugas menangani hal-hal yang berhubungan dengan pelecehan. Pada saat itu Anthony bahkan menyalahkan obat antidepresi yang dia minum. Dia bilang obat antidepresinya itu mengakibatkan dia melakukan hal-hal yang tidak pantas kayak gini. Dan menurut banyak orang memang obat antidepresi itu pasti ada efeknya, dan efeknya juga banyak yang buruk gitu ya teman-teman. Tapi banyak juga orang yang mengkonsumsi obat antidepresi tapi nggak memperkosa orang lain kayak si Anthony Orban ini ya guys. Dan lebih parahnya lagi, pada persidangan pertama entah karena apa Anthony Orban ini dinyatakan nggak bersalah dong. Cuma karena banyak yang protes nggak sesuai gitu ya, dinyatakan nggak bersalah padahal bukti-buktinya juga udah cukup kuat. Jadi diadakan persidangan lagi, dan dalam persidangan kedua dia dinyatakan bersalah atas semua tuduhan. Tapi sayangnya Anthony Orban ini bisa dibilang adalah seorang pengecut ya teman-teman. Dia nggak berani menghadapi hukuman yang akan dijatuhkan ke dia. Sebelum hukuman kepada dia itu dibacakan, dia ditemukan sudah meninggal karena dia mengakhiri hidupnya sendiri. Dia meninggal di dalam sel penjaranya beberapa jam aja sebelum sidang dimulai. Dan memang yang melakukan hal tidak senonoh kepada Aaron itu cuma Anthony aja ya teman-teman. Sedangkan si Jelinek itu dia cuma videoin, ya membantu lah. Walaupun ya dia tetap dapat hukuman juga, tapi ya nggak seberat Anthony Orban karena kan memang dia tidak melakukan secara langsung kepada Aaron. Pada persidangan itu Aaron tetap datang, keluarganya Anthony Orban juga tetap ada di sidang tersebut, dan dalam sidang itu Aaron memberikan pernyataan seperti ini teman-teman. Aaron bilang, saya kecewa bahwa seorang di posisi Anda akan berperilaku sedemikian rupa. Belum lagi fakta bahwa Anda mencoba untuk lolos daripada mengakui tindakan Anda seperti pria sejati. Apa yang Anda lakukan tidak hanya mempengaruhi saya dan keluarga saya, atau Anda dan keluarga Anda, tapi juga para perwira dan prajurit lainnya, maksudnya anggota polisi lainnya gitu ya teman-teman. Karena tindakan Anda telah memberikan lebih banyak alasan kepada masyarakat untuk tidak mempercayai mereka, maksudnya mempercayai kepolisian. Anda benar-benar memalukan bagi pria dan wanita terhormat yang benar-benar menjalankan pekerjaan mereka dengan serius. Dan harusnya kalau dia tidak mengakhiri hidupnya, Anthony Orban itu kemungkinan ya bakalan dikasih hukuman 92 atau 82 tahun penjara gitu ya. Intinya kayak seumur hidup lah. Jadi miris banget kan ya teman-teman. Nah, cuma pengen hidup bahagia aja gitu sama anak laki-lakinya, tapi malah dia ngalamin kejadian kayak gini. Udah gitu yang ngelakuin juga seorang anggota polisi.
polisi yang harusnya melindungi dia, membantu dia. Memang gak semua orang bisa berlapang dada dan mengakui kesalahan mereka, menerima konsekuensi dari apa yang mereka lakukan, termasuk si Anthony Orban ini ya. Ya benar kata Aaron tadi, dia sudah menghancurkan Aaron dan keluarganya, belum lagi dia dan keluarganya juga, terus juga anggota polisi lain, jadi kehilangan nama baik juga gitu. Banyak yang berpikir kayak, kasihan dong anggota polisi lainnya, udah capek-capek kerja, banyak juga kan yang beneran serius pengen melayani masyarakat segala macam, tapi malahan jadi nggak dipercaya sama masyarakat gara-gara petugas-petugas polisi yang kayak gini nih di sana gitu loh. Ya pokoknya jangan lupa komen deh apa pendapat kalian tentang kasus yang luar biasa nggak ketebak ini. Aku yakin pasti kalian kaget kan pas tahu pelakunya itu adalah anggota polisi, karena gila banget ya. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya juga biar aku makin semangat bikin videonya. Untuk kalian yang mau request juga boleh, silahkan kirim DM ke Instagram aku, hanifastori92. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye-bye.